Tanda-tanda Allah sedang menyapa hatimu. Dalam perjalanan hidup, ada momen-momen sunyi yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Tidak ada suara yang terdengar, tidak ada pesan tertulis yang terlihat, tetapi hati tiba-tiba terasa disentuh oleh sesuatu yang lembut. Ada perasaan hangat yang muncul tanpa sebab yang jelas, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang mengetuk pintu batinmu. Banyak orang melewati momen seperti ini tanpa menyadarinya. Mereka mengira itu hanya perasaan biasa, sekadar perubahan suasana hati, atau sekadar efek dari kelelahan hidup. Padahal, bisa jadi itu adalah salah satu cara Allah menyapa hati seorang hamba. Allah tidak selalu berbicara melalui peristiwa besar. Kadang Dia menyentuh hati melalui hal-hal kecil yang tampak sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam bagi jiwa yang peka. Salah satu tanda pertama bahwa Allah sedang menyapa hatimu adalah munculnya kegelisahan yang aneh terhadap kehidupan yang selama ini terasa biasa saja. Dulu mungkin kamu merasa cukup dengan rutinitas yang sama setiap hari. Bangun, bekerja, berbicara dengan orang-orang, menjalani hari tanpa banyak pertanyaan tentang makna hidup. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Kamu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Bukan karena hidupmu buruk, bahkan mungkin secara lahiriah semuanya terlihat baik. Namun di dalam hati, ada suara kecil yang terus bertanya, apakah hidup hanya tentang ini? Pertanyaan seperti ini bukanlah kebetulan. Ia sering menjadi pintu awal dari kesadaran spiritual. Ketika Allah ingin mendekatkan seorang hamba kepadanya, seringkali Dia membangunkan hati itu terlebih dahulu. Hati yang sebelumnya tertidur oleh rutinitas dunia mulai terbangun. Tanda kedua adalah ketika kamu mulai merasakan penyesalan yang tulus atas hal-hal yang dulu kamu anggap biasa. Ada dosa-dosa kecil yang dulu terasa ringan. Ada kata-kata yang pernah kamu ucapkan tanpa memikirkan perasaan orang lain. Ada waktu-waktu yang kamu habiskan untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat. Dulu semua itu terasa biasa. Namun sekarang, entah mengapa, kamu mulai mengingatnya kembali. Hati terasa tidak nyaman, ada rasa ingin memperbaiki diri, ingin meminta maaf, ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Perasaan ini bukanlah kelemahan, justru ini adalah tanda kehidupan hati. Hati yang mati tidak pernah merasa bersalah. Hati yang jauh dari Allah tidak pernah merasa perlu berubah. Namun ketika Allah menyapa hatimu, Dia sering memunculkan kesadaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengangkatmu. Tanda berikutnya adalah munculnya kerinduan yang tidak biasa kepada ketenangan. Banyak orang mengejar kebahagiaan melalui hal-hal yang bersifat sementara. Hiburan, pencapaian, pujian, atau pengakuan dari orang lain. Namun ada saatnya ketika semua itu tidak lagi memberikan kepuasan yang sama. Kamu mungkin mulai merasa bahwa kebisingan dunia justru melelahkan. Keramaian terasa kosong. Percakapan yang dulu terasa menyenangkan kini terasa hampa. Sebaliknya, kamu mulai menikmati momen-momen sunyi. Saat duduk sendirian, saat merenung, saat membaca sesuatu yang mengingatkanmu kepada Allah. Kesunyian yang dulu terasa membosankan kini justru terasa menenangkan. Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang diarahkan kembali kepada sumber ketenangan sejati. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa hanya dengan mengingatnya hati akan menjadi tenang. Dan seringkali, sebelum hati benar-benar menemukan ketenangan itu, Allah terlebih dahulu membuatnya lelah dengan hal-hal yang tidak bisa memberikan kedamaian sejati. Tanda lain yang sangat halus adalah ketika kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kamu pikirkan kini terasa memiliki makna. Kamu melihat langit dan merasa takjub. Kamu melihat orang lain yang sedang kesulitan dan hatimu tergerak untuk membantu. Kamu mulai lebih berhati-hati dengan kata-kata yang kamu ucapkan. Ada kesadaran baru yang perlahan tumbuh dalam dirimu. Kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar tentang dirimu sendiri. Kesadaran bahwa setiap langkah memiliki konsekuensi. Kesadaran bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kesadaran seperti ini sering muncul ketika hati mulai tersentuh oleh cahaya petunjuk. Namun sayangnya, tidak semua orang merespons sapaan ini dengan benar. Sebagian orang justru mencoba mengabaikannya. Mereka menenggelamkan perasaan itu dengan kesibukan yang berlebihan. Mereka menutup suara hati dengan kebisingan dunia.
Padahal sapaan Allah adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak semua orang mendapatkannya. Ada banyak manusia yang hidup puluhan tahun tanpa pernah benar-benar merasakan panggilan batin untuk mendekat kepada Allah. Hidup mereka berjalan seperti mesin. Hari demi hari berlalu tanpa refleksi, tanpa kesadaran, tanpa keinginan untuk berubah. Jika kamu pernah merasakan momen ketika hatimu tiba-tiba tersentuh oleh kesadaran spiritual, itu bukanlah sesuatu yang kecil. Itu bisa menjadi awal dari perjalanan yang sangat besar. Namun ada satu hal penting yang perlu dipahami. Sapaan Allah seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Kadang ia datang melalui kesedihan, melalui kegagalan, melalui kehilangan, melalui perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Di saat-saat seperti itu, banyak orang justru merasa bahwa Allah sedang menjauh dari mereka. Padahal sebenarnya bisa jadi yang terjadi adalah sebaliknya. Kadang Allah mengguncang kehidupan seseorang bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk membangunkannya. Karena selama hidup terasa terlalu nyaman, manusia sering lupa kepada Tuhannya. Ketika semua berjalan sesuai rencana, hati sering merasa tidak membutuhkan pertolongan. Namun ketika hidup mulai retak, ketika rencana mulai runtuh, ketika harapan tidak berjalan seperti yang diinginkan, disitulah banyak orang mulai kembali menengadah. Air mata yang jatuh dalam kesunyian seringkali lebih jujur daripada ribuan kata yang diucapkan saat hidup terasa mudah. Dan dalam tangisan itu, seringkali ada doa yang paling tulus. Jika kamu sedang berada dalam fase hidup di mana hatimu terasa lebih sensitif, lebih mudah tersentuh, lebih sering merenung tentang makna hidup, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kelemahan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Pertanyaannya bukan lagi apakah sapaan itu ada. Pertanyaannya adalah bagaimana kamu akan meresponsnya. Karena setiap sapaan adalah undangan. Undangan untuk kembali. Undangan untuk memperbaiki diri. Undangan untuk mengenal Allah dengan cara yang lebih dalam. Merespons sapaan ini tidak selalu membutuhkan perubahan besar yang dramatis. Seringkali ia dimulai dari langkah-langkah kecil. Mulai meluangkan waktu untuk berdoa dengan lebih sadar. Mulai membaca ayat-ayat suci dengan hati yang terbuka. Mulai memperbaiki hubungan dengan orang lain. Mulai menjaga kata-kata dan niat. Langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran seringkali lebih berharga daripada perubahan besar yang dilakukan hanya karena dorongan sesaat. Perjalanan spiritual bukanlah perlombaan yang harus dimenangkan dengan cepat. Ia adalah perjalanan pulang yang dilakukan dengan kesabaran. Kadang langkahmu akan terasa lambat. Kadang kamu akan merasa jatuh kembali ke kebiasaan lama. Namun yang terpenting adalah kamu tidak berhenti berjalan. Karena Allah tidak menilai seberapa cepat kamu sampai. Dia melihat kesungguhanmu untuk terus kembali. Dan setiap kali kamu mencoba mendekat, sekecil apapun usaha itu, Allah melihatnya. Bahkan seringkali Dia sudah menyiapkan jalan sebelum kamu menyadarinya. Sapaan Allah kepada hati manusia adalah salah satu bentuk kasih sayangnya yang paling lembut. Ia tidak memaksa, ia tidak berteriak, ia datang seperti angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah di pagi hari. Hanya mereka yang berhenti sejenak dan merasakanlah yang menyadarinya. Maka jika suatu hari kamu merasakan hatimu tersentuh tanpa alasan yang jelas. Jika kamu tiba-tiba merasa ingin berubah menjadi lebih baik. Jika kamu merasakan kerinduan untuk lebih dekat kepada Allah, jangan abaikan perasaan itu. Bisa jadi itu adalah momen yang sangat langka dalam hidupmu. Momen ketika langit sedang mengetuk pintu hatimu. Dan mungkin saja, di balik sapaan lembut itu, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Karena seringkali, perubahan terbesar dalam hidup seseorang tidak dimulai dari peristiwa besar di luar dirinya. Ia dimulai dari satu momen kecil di dalam hati. Satu momen ketika seseorang berhenti sejenak. Lalu menyadari bahwa Allah tidak pernah benar-benar jauh darinya. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa Allah sedang menyapa hatinya, perjalanan batin itu sebenarnya baru saja dimulai. Sapaan itu bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Sebuah awal dari perubahan yang perlahan, namun sangat mendalam. Seringkali perubahan ini tidak langsung terlihat oleh orang lain. Dari luar, hidupmu mungkin tampak sama seperti sebelumnya. Kamu masih menjalani aktivitas yang sama,
bertemu orang-orang yang sama, dan menjalani rutinitas yang sama. Namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang sedang bergeser. Cara pandangmu mulai berubah. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting kini mulai kehilangan daya tariknya. Ambisi yang dulu terasa begitu mendesak kini mulai terasa biasa saja. Kamu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pencapaian dunia. Ini adalah salah satu tanda paling halus bahwa hatimu sedang diarahkan menuju kedalaman yang baru. Ketika Allah menyapa hati seseorang, Dia sering menanamkan rasa sadar yang perlahan berkembang. Kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan lahiriah, tetapi juga perjalanan jiwa. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri pertanyaan-pertanyaan yang dulu mungkin tidak pernah kamu pikirkan. Untuk apa sebenarnya aku hidup? Apa yang akan aku bawa ketika semua ini berakhir? Apa yang benar-benar bernilai dalam hidup ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa berat, namun justru disitulah letak keindahannya. Karena tidak semua orang pernah sampai pada titik di mana mereka berani mempertanyakan makna hidup. Sebagian orang hidup puluhan tahun tanpa pernah berhenti untuk merenung. Hari demi hari berlalu begitu saja. Namun ketika Allah mulai menyapa hatimu, Dia sering mengajarkanmu untuk berhenti sejenak. Berhenti dari hiruk-pikuk dunia. Berhenti dari kebiasaan yang berjalan otomatis. Berhenti dari kesibukan yang tidak pernah memberi ruang untuk berpikir. Dalam keheningan itulah seringkali hati mulai mendengar sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan hidup. Ada dorongan kecil untuk lebih jujur kepada diri sendiri. Ada keinginan untuk memperbaiki kesalahan yang dulu kamu abaikan. Ada kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih tulus. Tanda lain yang sering muncul adalah meningkatnya kepekaan hati terhadap kebaikan. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa kini terasa lebih bermakna. Melihat seseorang tersenyum bisa membuat hatimu hangat. Membantu orang lain terasa jauh lebih memuaskan daripada menerima pujian. Memberi tanpa diketahui orang lain justru terasa lebih indah daripada dipuji banyak orang. Perubahan seperti ini tidak selalu terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti benih yang mulai berakar di dalam tanah. Awalnya hampir tidak terlihat, namun jika terus dirawat, suatu hari ia akan menjadi pohon yang kuat. Begitu juga dengan hati manusia. Sapaan Allah sering kali dimulai dari benih kecil kesadaran. Jika seseorang meresponsnya dengan baik, benih itu akan tumbuh menjadi keimanan yang kokoh. Namun jika diabaikan, ia bisa mengering sebelum sempat berkembang. Itulah sebabnya penting bagi seseorang untuk peka terhadap apa yang terjadi di dalam hatinya. Karena tidak semua perubahan batin adalah kebetulan. Kadang Allah sedang menggerakkan sesuatu yang sangat dalam di dalam dirimu. Ada satu tanda lagi yang sering muncul ketika Allah sedang menyapa hati seseorang, yaitu munculnya rasa tidak nyaman terhadap kebiasaan lama yang dulu terasa normal. Mungkin dulu kamu mudah terlibat dalam percakapan yang penuh gosip. Mungkin dulu kamu tidak terlalu memikirkan bagaimana kata-katamu mempengaruhi orang lain. Mungkin dulu kamu merasa biasa saja ketika menunda ibadah atau mengabaikan tanggung jawab spiritual. Namun sekarang, setiap kali kamu melakukannya, ada sesuatu yang terasa mengganjal. Hati terasa sedikit berat. Ada suara kecil yang mengatakan bahwa kamu bisa menjadi lebih baik dari ini. Suara itu bukanlah musuhmu. Justru itu adalah salah satu bentuk bimbingan yang paling lembut. Allah tidak selalu mengubah seseorang melalui teguran keras. Kadang Dia hanya menanamkan rasa tidak nyaman terhadap sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan jiwamu. Perasaan itu adalah tanda bahwa hatimu sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan selalu disertai dengan perubahan. Namun perjalanan ini juga memiliki tantangan. Karena ketika seseorang mulai berubah, lingkungan di sekitarnya tidak selalu langsung memahami. Ada orang yang mungkin merasa aneh melihat perubahanmu. Ada yang mungkin berkata bahwa kamu terlalu serius. Ada yang mungkin merasa bahwa kamu tidak lagi sama seperti dulu. Ini adalah bagian yang sering membuat banyak orang ragu untuk melanjutkan perjalanan spiritual mereka. Namun penting untuk diingat bahwa setiap perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari keberanian untuk berbeda. Bukan berarti kamu harus menjauh dari orang lain. Bukan berarti kamu harus menghakimi mereka. Namun kamu perlu menjaga arah perjalanan hatimu. Karena setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk terbangun.
Sebagian orang mungkin belum merasakan apa yang sedang kamu rasakan. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu tidak mematikan cahaya yang sedang tumbuh di dalam dirimu hanya karena takut terlihat berbeda. Sapaan Allah kepada hati manusia adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia tidak selalu datang berkali-kali. Ada orang yang merasakannya sekali dalam hidup, lalu mengabaikannya. Dan setelah itu, mereka kembali tenggelam dalam rutinitas dunia tanpa pernah merasakan kedalaman yang sama lagi. Namun ada juga orang yang merespons sapaan itu dengan kesadaran penuh. Mereka mulai menjaga hati mereka. Mereka mulai lebih sering merenung. Mereka mulai mencari makna yang lebih dalam dalam setiap pengalaman hidup. Perlahan-lahan, hidup mereka berubah. Bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Mereka menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, lebih tenang menghadapi masalah. Bukan karena hidup mereka menjadi lebih mudah, tetapi karena hati mereka menjadi lebih kuat. Dan kekuatan hati adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Ia lahir dari hubungan yang tulus antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hubungan yang dibangun melalui kesadaran, melalui doa, melalui kejujuran kepada diri sendiri. Jika kamu merasa bahwa hatimu sedang berada dalam fase seperti ini, jangan terburu-buru mencari jawaban dari luar. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah waktu untuk mendengarkan dirimu sendiri. Luangkan waktu untuk diam, luangkan waktu untuk merenung, luangkan waktu untuk berbicara kepada Allah dengan kata-kata yang paling jujur dari hatimu. Kamu tidak perlu menggunakan kata-kata yang sempurna. Allah tidak melihat keindahan bahasa. Dia melihat ketulusan hati. Bahkan doa yang paling sederhana pun bisa menjadi sangat kuat jika ia lahir dari hati yang benar-benar mencari. Dan seringkali, ketika seseorang mulai membuka hatinya dengan jujur kepada Allah, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Hidup yang sebelumnya terasa kacau perlahan mulai menemukan arah. Masalah yang dulu terasa sangat berat mulai terlihat dari sudut pandang yang berbeda. Hati yang dulu penuh kegelisahan perlahan mulai menemukan ketenangan. Bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena hatimu mulai belajar untuk bersandar kepada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Itulah kekuatan dari sapaan Allah. Ia tidak selalu mengubah keadaan di sekitarmu secara langsung. Namun ia mengubah cara hatimu melihat kehidupan. Dan ketika cara pandangmu berubah, seluruh pengalaman hidupmu pun mulai terasa berbeda. Akhirnya, penting untuk memahami satu hal yang sangat sederhana namun sangat dalam. Allah selalu dekat dengan manusia. Namun tidak semua hati siap untuk merasakan kedekatan itu. Sapaan yang kamu rasakan mungkin adalah tanda bahwa hatimu sedang dibuka sedikit demi sedikit. Seperti jendela yang perlahan dibuka setelah lama tertutup. Cahaya mulai masuk, udara segar mulai terasa, dan perlahan, ruang di dalamnya menjadi lebih hidup. Perjalanan ini tidak perlu terburu-buru. Biarkan ia berjalan dengan alami. Yang penting adalah kamu tetap menjaga kesadaran itu. Tetap menjaga kejujuran hatimu. Tetap membuka dirimu terhadap bimbingan yang datang dengan cara-cara yang kadang sangat lembut. Karena bisa jadi, di balik setiap momen kecil yang menyentuh hatimu, di balik setiap kesadaran yang tiba-tiba muncul, di balik setiap dorongan untuk menjadi lebih baik, ada kasih sayang Allah yang sedang bekerja dengan cara yang paling halus. Dan jika kamu terus merespons sapaan itu dengan hati yang terbuka, suatu hari kamu akan melihat bahwa seluruh perjalanan hidupmu sebenarnya sedang diarahkan menuju sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang mungkin belum bisa kamu lihat sekarang. Namun perlahan, hatimu akan mulai memahaminya. Perjalanan hati yang sedang disapa oleh Allah seringkali tidak berjalan lurus. Ada saat-saat di mana seseorang merasa sangat dekat dengannya, lalu di waktu lain ia merasa kembali jauh. Ada hari ketika hati terasa sangat hidup, penuh kesadaran dan ketenangan. Namun ada juga hari ketika semuanya terasa berat dan membingungkan. Hal ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Perjalanan spiritual bukanlah garis lurus yang selalu naik. Ia lebih seperti gelombang, kadang naik, kadang turun, kadang terang, kadang terasa gelap. Namun selama seseorang terus menjaga niatnya untuk kembali kepada Allah, setiap langkah tetap memiliki makna.
Banyak orang mengira bahwa orang yang mendapatkan hidayah akan langsung berubah sempurna. Mereka membayangkan bahwa setelah hati tersentuh, seseorang tidak akan pernah lagi melakukan kesalahan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sapaan Allah tidak langsung mengubah manusia menjadi malaikat. Ia hanya membuka pintu kesadaran. Setelah itu, perjalanan panjang baru dimulai. Dalam perjalanan itu, seseorang masih bisa tergelincir. Masih bisa melakukan kesalahan, masih bisa kembali pada kebiasaan lama. Namun ada satu hal yang berbeda. Hatinya tidak lagi sama. Kesalahan yang dulu terasa ringan kini terasa berat. Dosa yang dulu terasa biasa kini terasa mengganggu hati. Ada penyesalan yang muncul lebih cepat, dan ada keinginan untuk kembali memperbaiki diri. Inilah salah satu tanda bahwa hati sedang hidup. Hati yang hidup tidak pernah nyaman dalam kesalahan terlalu lama. Ia akan terus mendorong pemiliknya untuk kembali bangkit. Dan setiap kali seseorang bangkit setelah jatuh, sebenarnya hatinya sedang diperkuat. Allah tidak menilai manusia dari berapa kali ia jatuh. Dia melihat berapa kali seseorang memilih untuk bangkit kembali. Tanda lain bahwa Allah sedang terus menyapa hatimu adalah ketika kamu mulai lebih peka terhadap waktu. Dulu mungkin kamu merasa bahwa waktu selalu tersedia. Hari demi hari terasa panjang, dan kamu menganggap bahwa kesempatan akan selalu ada. Namun sekarang, kamu mulai menyadari sesuatu yang sangat dalam, hidup ini tidak selamanya. Kesadaran ini tidak selalu datang melalui peristiwa besar. Kadang ia muncul ketika kamu melihat seseorang yang kamu kenal tiba-tiba meninggal dunia. Kadang muncul ketika kamu melihat orang tua mulai menua. Kadang muncul ketika kamu merenung tentang masa lalu dan menyadari betapa cepat waktu berlalu. Tiba-tiba kamu merasa bahwa hidup ini sangat singkat. Perasaan ini bukan untuk membuatmu takut. Ia justru bisa menjadi salah satu bentuk kesadaran paling berharga. Karena ketika seseorang benar-benar menyadari betapa berharganya waktu, ia mulai menggunakan hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia mulai lebih menghargai momen bersama orang-orang yang dicintai. Ia mulai lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata. Ia mulai lebih serius dalam memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kesadaran tentang waktu adalah salah satu cara Allah membangunkan manusia dari kelalaian. Namun ada satu tanda yang seringkali lebih halus lagi, yaitu ketika hatimu mulai merasakan kedamaian dalam hal-hal yang sederhana. Dunia sering mengajarkan bahwa kebahagiaan harus datang dari sesuatu yang besar. Kesuksesan, kekayaan, pengakuan, atau pencapaian yang luar biasa. Namun ketika Allah mulai menyentuh hati seseorang, definisi kebahagiaan itu perlahan berubah. Kamu mungkin mulai merasakan ketenangan saat duduk dalam keheningan setelah berdoa. Kamu mungkin merasakan kedamaian ketika membantu seseorang tanpa mengharapkan balasan. Kamu mungkin merasa sangat bersyukur hanya karena bisa melewati hari dengan hati yang tenang. Kebahagiaan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dikejar jauh-jauh. Ia justru muncul dalam hal-hal yang sederhana. Ini adalah tanda bahwa hatimu sedang belajar untuk terhubung dengan sumber ketenangan yang sebenarnya. Namun perjalanan ini juga membutuhkan satu hal yang sangat penting, kesabaran. Karena perubahan hati tidak selalu terjadi dengan cepat. Ada masa di mana seseorang merasa sangat semangat untuk memperbaiki diri. Ia mulai lebih rajin beribadah, lebih sering merenung, lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Namun setelah beberapa waktu, semangat itu bisa saja menurun. Ini adalah sesuatu yang sering terjadi. Banyak orang merasa kecewa pada dirinya sendiri ketika mereka tidak bisa mempertahankan semangat yang sama setiap hari. Padahal perubahan sejati bukan tentang selalu berada di puncak semangat. Ia lebih tentang konsistensi dalam langkah kecil. Lebih baik melakukan sedikit kebaikan setiap hari daripada melakukan banyak hal baik hanya sesekali. Allah lebih menyukai amal yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun kecil. Karena amal yang konsisten menunjukkan kesungguhan hati. Dan kesungguhan hati adalah sesuatu yang sangat berharga dalam perjalanan spiritual. Ketika seseorang terus menjaga niatnya untuk kembali kepada Allah, perlahan-lahan hatinya akan menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh penilaian orang lain. Ia tidak lagi terlalu terikat pada pujian atau kritik. Ia mulai memahami bahwa yang paling penting bukanlah bagaimana orang lain melihatnya, tetapi bagaimana Allah melihatnya.
Kesadaran ini memberikan kebebasan yang sangat dalam, karena ketika seseorang tidak lagi hidup hanya untuk menyenangkan manusia, ia mulai hidup dengan kejujuran yang lebih besar. Ia mulai berani menjadi dirinya sendiri. Ia mulai lebih tulus dalam melakukan kebaikan. Dan yang paling penting, ia mulai merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhannya. Kedekatan dengan Allah tidak selalu terasa dalam bentuk pengalaman yang luar biasa. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Dalam ketenangan hati saat berdoa. Dalam keyakinan bahwa setiap masalah memiliki hikmah. Dalam rasa percaya bahwa Allah selalu melihat perjuanganmu, bahkan ketika tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Keyakinan seperti ini memberi kekuatan yang sangat besar. Ia membuat seseorang mampu melewati kesulitan tanpa kehilangan harapan. Ia membuat seseorang tetap tenang bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Karena ia tahu bahwa di balik setiap peristiwa, ada hikmah yang mungkin belum terlihat sekarang. Jika kamu merasa bahwa hatimu sedang mengalami perjalanan seperti ini, jangan merasa bahwa kamu sendirian. Banyak orang yang diam-diam sedang berjalan di jalan yang sama. Mereka mungkin tidak selalu membicarakannya. Namun di dalam hati mereka, ada pencarian yang sama. Pencarian akan makna, pencarian akan kedekatan dengan Allah, pencarian akan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat pribadi. Tidak ada dua orang yang mengalaminya dengan cara yang sama. Namun satu hal yang pasti, setiap hati yang tulus mencari Allah tidak akan dibiarkan sendirian. Allah selalu lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Kadang kita merasa jauh karena kita terlalu sibuk dengan dunia. Kadang kita merasa tersesat karena kita terlalu fokus pada masalah. Namun ketika seseorang mulai membuka hatinya kembali, ia sering menyadari sesuatu yang sangat indah. Bahwa sebenarnya Allah tidak pernah pergi. Dialah yang selalu ada sejak awal. Dialah yang selalu melihat setiap perjuanganmu. Setiap air mata yang jatuh dalam kesunyian. Setiap doa yang kamu ucapkan dengan suara yang hampir tidak terdengar. Setiap niat kecil untuk menjadi lebih baik, semua itu tidak pernah sia-sia. Dan seringkali, di saat yang tidak kamu duga, kamu akan melihat bagaimana perjalanan panjang hatimu mulai membentuk sesuatu yang luar biasa. Kamu mungkin belum melihat gambaran besarnya sekarang. Namun setiap langkah kecil menuju kebaikan sedang membangun masa depan yang lebih terang. Karena ketika Allah menyapa hatimu, itu bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi. Itu adalah undangan untuk sebuah perjalanan. Perjalanan untuk mengenal dirimu dengan lebih dalam. Perjalanan untuk mengenal Allah dengan lebih dekat. Dan perjalanan itu, jika kamu menjalaninya dengan hati yang terbuka, akan membawa hidupmu ke arah yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Arah yang lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan cahaya yang selama ini mungkin kamu cari tanpa kamu sadari. Ketika perjalanan hati ini terus berlanjut, seseorang akan mulai menyadari bahwa sapaan Allah tidak hanya datang sekali. Ia bisa datang berkali-kali sepanjang hidup, dalam bentuk yang berbeda-beda. Kadang melalui peristiwa yang menyenangkan, kadang melalui kejadian yang mengguncang, dan kadang melalui keheningan yang sangat dalam. Banyak orang mengira bahwa hidayah adalah satu momen besar yang mengubah segalanya sekaligus. Padahal seringkali hidayah datang seperti tetesan air yang perlahan mengisi sebuah bejana. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, kesadaran kecil hari ini mungkin tampak sederhana. Namun jika terus dijaga, ia akan bertambah kuat. Ia akan membentuk cara berpikir yang baru, cara merasakan yang baru, dan cara menjalani hidup yang berbeda. Di titik tertentu, dalam perjalanan ini, seseorang mulai merasakan sesuatu yang sangat berharga, kejujuran hati. Ia tidak lagi berusaha terlihat baik di hadapan manusia. Ia lebih sibuk memperbaiki dirinya di hadapan Allah. Ada banyak orang di dunia yang tampak baik dari luar, tetapi hatinya penuh kegelisahan karena hidupnya dibangun di atas penilaian manusia. Namun ketika Allah menyentuh hati seseorang, perlahan-lahan ia mulai melepaskan beban itu. Ia tidak lagi terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Ia lebih peduli tentang apakah niatnya benar. Apakah tindakannya membawa kebaikan. Apakah hidupnya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar pencapaian dunia.
Perubahan ini sering membuat seseorang menjadi lebih tenang. Bukan karena hidupnya menjadi lebih mudah, tetapi karena hatinya tidak lagi tergantung pada hal-hal yang rapuh. Ia mulai memahami bahwa banyak hal di dunia ini tidak bisa dikendalikan. Rencana bisa berubah, harapan bisa tertunda, hubungan bisa berubah arah. Namun ada satu hal yang selalu bisa dijaga, hubungan antara dirinya dan Allah. Ketika hubungan ini kuat, seseorang memiliki tempat untuk bersandar di tengah badai kehidupan. Dan semakin seseorang merasakan kedekatan itu, semakin ia memahami betapa besar kasih sayang Allah kepada manusia. Kadang manusia merasa tidak pantas untuk mendekat kepada Allah karena masa lalunya. Ada kesalahan yang pernah dilakukan. Ada dosa yang terasa berat. Ada penyesalan yang sulit dilupakan. Namun salah satu rahasia terbesar dalam perjalanan spiritual adalah ini, Allah tidak menunggu manusia menjadi sempurna untuk mendekat kepadanya. Justru seringkali Allah menyentuh hati seseorang ketika ia berada di titik paling rapuh. Di saat seseorang merasa paling lemah. Di saat seseorang merasa paling bersalah. Di saat seseorang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah. Di saat-saat seperti itulah pintu rahmat Allah sering terbuka paling lebar. Karena hati yang hancur seringkali menjadi tempat terbaik bagi cahaya untuk masuk. Ketika seseorang menyadari hal ini, ia mulai berhenti menyalahkan dirinya secara berlebihan. Ia mulai memahami bahwa masa lalu tidak harus menjadi penjara bagi masa depannya. Kesalahan bisa menjadi pelajaran, penyesalan bisa menjadi awal perubahan. Dan air mata bisa menjadi doa yang sangat tulus. Perjalanan ini juga sering membuat seseorang lebih lembut terhadap orang lain. Karena ketika kamu memahami betapa sulitnya memperbaiki diri, kamu juga mulai memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya sendiri. Ada orang yang tampak kuat dari luar, tetapi sebenarnya sedang menghadapi luka yang tidak terlihat. Ada orang yang terlihat bahagia, tetapi sebenarnya sedang mencari makna hidup. Ada orang yang terlihat biasa saja, tetapi hatinya sedang mengalami pergulatan yang sangat dalam. Kesadaran ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Ia tidak lagi mudah menghakimi. Ia tidak lagi merasa dirinya lebih baik. Ia lebih memilih untuk memahami. Dan dalam pemahaman itu, hatinya menjadi lebih luas. Namun ada satu pelajaran penting yang sering muncul dalam perjalanan ini. Bahwa kedekatan dengan Allah tidak berarti hidup akan selalu berjalan sesuai keinginan. Bahkan seringkali justru sebaliknya. Ada orang yang semakin mendekat kepada Allah, tetapi hidupnya tetap penuh ujian. Ada doa yang belum dikabulkan. Ada harapan yang belum terwujud. Ada kesulitan yang masih harus dihadapi. Di titik inilah iman seseorang benar-benar diuji. Karena iman bukan hanya tentang merasakan ketenangan ketika semuanya berjalan baik. Iman juga tentang tetap percaya ketika jalan terasa gelap. Tetap berharap ketika jawaban belum datang. Tetap bersandar ketika kekuatan terasa menipis. Dan disinilah keindahan hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya mulai terlihat. Karena seseorang yang telah merasakan sapaan Allah tidak lagi hanya mencarinya ketika membutuhkan sesuatu. Ia mencari Allah karena ia mencintainya. Ia mendekat bukan hanya untuk meminta, tetapi juga untuk bersyukur. Bersyukur atas napas yang masih diberikan. Bersyukur atas kesempatan untuk memperbaiki diri. Bersyukur atas setiap hari yang masih bisa dijalani. Rasa syukur ini perlahan mengubah cara seseorang melihat hidup. Hal-hal kecil yang dulu tidak dianggap penting kini terasa sangat berharga. Waktu bersama keluarga. Percakapan yang tulus dengan seorang teman. Momen sunyi di mana hati bisa berbicara dengan Allah. Semua itu menjadi bagian dari kebahagiaan yang sederhana namun dalam. Dan semakin seseorang menghargai hal-hal kecil, semakin ia merasakan kedamaian dalam hidupnya. Karena kebahagiaan sejati jarang datang dari sesuatu yang besar dan dramatis. Ia lebih sering muncul dari kesadaran yang dalam terhadap hal-hal sederhana yang selama ini terlewatkan. Akhirnya, perjalanan hati ini akan membawa seseorang pada satu pemahaman yang sangat penting. Bahwa hidup ini sebenarnya adalah perjalanan pulang. Semua yang kita lakukan, semua yang kita alami, semua yang kita pelajari, pada akhirnya mengarah pada satu tujuan, kembali kepada Allah dengan hati yang lebih bersih. Tidak ada manusia yang menjalani hidup tanpa kesalahan.
Tidak ada manusia yang selalu kuat setiap saat. Namun setiap manusia memiliki kesempatan untuk kembali. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk mendekat. Dan sapaan Allah kepada hati manusia adalah salah satu bentuk undangan paling indah dalam perjalanan itu. Undangan yang lembut. Undangan yang penuh kasih. Undangan yang sering datang tanpa suara, tetapi mampu mengubah seluruh arah hidup seseorang. Jika kamu pernah merasakan hatimu tersentuh tanpa alasan yang jelas. Jika kamu pernah merasakan dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kamu pernah merasakan kerinduan untuk lebih dekat kepada Allah. Jangan anggap itu sebagai perasaan biasa. Mungkin itu adalah salah satu momen paling penting dalam hidupmu. Momen ketika Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Dan jika kamu memilih untuk membuka pintu itu, perjalanan yang menunggumu di baliknya bisa menjadi perjalanan paling bermakna yang pernah kamu jalani. Perjalanan yang akan membawamu bukan hanya menuju perubahan hidup, tetapi juga menuju kedamaian yang selama ini mungkin kamu cari di banyak tempat. Karena pada akhirnya, hati manusia selalu mencari satu hal yang sama. Tempat untuk pulang. Dan tempat itu, sejak awal, selalu ada pada Allah.